Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan ayat 32. Mazmur 22 ayat 26 sampai ayat 32, demikian firman Tuhan. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah dengan aman, dengan tenang, dengan penuh sukacita. Apakah Bapak Ibu semua bersukacita? Amin ya. Harus bersukacita ketika kita beribadah menghadap Tuhan. Nah, hari ini ada tema yang sudah ditentukan. Hanya kepada Tuhanlah kita sujud menyembah. Itu tema kita. Hanya kepada Tuhanlah kita sujud menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini adalah tema yang sangat penting. Tema yang sangat sentral di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya. Ada ungkapan yang menyatakan hidup ini adalah penyembahan. Kita sering juga mendengar ungkapan yang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Tetapi hidup ini adalah penyembahan. Maka banyak pencipta lagu yang menciptakan lagu-lagu yang bertemakan tentang penyembahan kepada Tuhan. Ada lagu seperti, ya kalau ku hidup bagi Dia. Ada lagu itu ya. Kalau ku hidup baginya. Dan seterusnya. Ada juga lagu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, dan seterusnya. Tadi juga kita dengarkan lagu anak sekolah minggu, juga mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ada banyak lagu-lagu yang bertemakan tentang penyembahan kepada Allah. Karena memang penyembahan itu adalah bagian sentral yang melekat di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apa sesungguhnya penyembahan itu? Kepada siapa kita menyembah? Dan mengapa kita hanya menyembah kepada Dia? Nah, ini menjadi pertanyaan pengarah yang akan menuntun khotbah yang akan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, pertama Bapak Ibu, kita akan melihat sesungguhnya apa yang menjadi arti menyembah atau penyembahan itu sendiri. Ini adalah
hal yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita pahami secara luas. Oleh karena banyak orang juga yang salah memahami tentang penyembahan, atau dengan kata lain, ada banyak orang yang mempersempit makna penyembahan itu. Misalnya, bahwa penyembahan itu dianggap sebatas lagu pujian, lagu penyembahan yang diiringi dengan musik yang syahdu begitu ya. Kemudian penyembahan dengan cara mengangkat tangan, menadahkan tangan sambil bernyanyi. Ada orang memahami seperti itu. Ada orang memahami penyembahan itu berarti berdoa, berlutut. Ada orang memahami bahwa penyembahan itu berarti kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ada juga berpikir bahwa penyembahan itu harus dilakukan di tempat yang khusus, bahkan juga di waktu atau hari yang khusus. Misalnya, bahwa penyembahan itu harus dilakukan di gereja atau di hari-hari Minggu, di hari-hari ibadah. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu pemahaman itu juga tidak kita salahkan, tetapi pemahaman tentang penyembahan atau menyembah memang kita harus pahami dalam pengertian yang komprehensif atau dalam pengertian yang lengkap, dalam pengertian yang luas. Bahwa penyembahan itu tidak dibatasi hanya dengan praktek-praktek lahiriah, tetapi sesungguhnya penyembahan itu menyangkut masalah hati. Ini adalah hal yang bersifat rohani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau menelusuri arti kata penyembahan atau menyembah, ada satu kata di dalam bahasa Ibrani, karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani ya. Ada satu kata disebut dengan istilah sakah. Sakah. Lalu dalam bahasa perjanjian baru, bahasa Yunani disebut dengan proskuneo. Nah, mengapa ini penting saya sampaikan? Ya, bukan berarti saya sedang mengajar di kelas kuliah ya. Jadi Bapak Ibu, ini kelihatan sekali dosennya gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi ini adalah istilah yang sangat penting yang memang harus saya sampaikan. Jadi istilah menyembah atau penyembahan dari kata sakah atau dari kata proskuneo yang memiliki arti dasar sujud sampai ke tanah. Jadi seseorang yang disebut menyembah dari kata sakah atau proskuneo, dia sampai sujud ke tanah. Dia tidak berani memandang ke atas. Dia sampai sujud ke tanah dalam satu ketundukan, dalam satu penyerahan total kepada oknum atau kepada pribadi yang ada di hadapannya, yang dianggap lebih tinggi, lebih berkuasa dari kehidupannya. Jadi ini adalah arti kata proskuneo. Menyembah. Ada satu ketundukan, ada satu penyerahan secara total yang dilakukan oleh pribadi itu kepada pribadi yang lain yang lebih tinggi, lebih berkuasa dari dia. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, siapakah pribadi itu? Itulah yang kita panggil, yang kita sebut sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ada ayat yang terkenal ya, yang tentu kita sudah hafal itu, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal yang ke-12. Ya, itu sudah banyak yang hafal itu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan lain, itu adalah penyembahanmu yang sejati. Jadi ibadah itu adalah penyembahan.
Dan di sini dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Artinya bahwa totalitas keseluruhan hidup kita itu menjadi persembahan yang hidup, yang kemudian kudus, yang berkenan kepada Allah. Lalu itu dikatakan sebagai ibadah, sebagai penyembahan kita. Jadi karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa istilah penyembahan itu tidak bisa dibatasi hanya melalui liturgi-liturgi ini, tidak. Tapi penyembahan itu lebih daripada tata ibadah, lebih daripada liturgi. Bahwa penyembahan itu lebih daripada puji-pujian kita. Sehingga kita jangan sampai mengklaim, misalnya, wah di gereja A ini tidak ada penyembahan gitu ya. Di gereja B kurang penyembahan. Nah di gereja C full dengan penyembahan. Karena penyembahan itu dianggap penuh dengan musik, penuh dengan puji-pujian, mengangkat tangan, bahkan juga ya dengan bahasa-bahasa lain misalnya. Kalau tidak seperti itu dianggap, oh itu belum penyembahan. Tapi Bapak Ibu, kalau demikian, maka makna penyembahan itu menjadi sangat kecil, menjadi sangat sempit. Tetapi penyembahan itu berkaitan dengan seluruh hidup kita, yang tidak dibatasi hanya dengan ungkapan pujian, bukan hanya ungkapan nyanyian, bukan hanya ungkapan doa, tapi seluruh keberadaan kita. Dimanapun kita berada, tidak lagi harus dibatasi di satu tempat, tidak hanya dibatasi oleh hari tertentu, tetapi dimanapun kita berada, sebenarnya hidup kita tetap harus menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Amin. Ini penting. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disebutkan di sini bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Dalam Mazmur 22, kalau kita membaca mulai ayat 1, Mazmur 22 ini disebut sebagai Mazmur Mesianik. Dalam penggolongan kitab-kitab Mazmur, maka ini disebut sebagai Mazmur Mesias atau Mazmur Mesianik yang menubuatkan tentang Kristus yang akan datang. Yang sekarang tentu bagi kita sudah datang dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Dari mana kita tahu bahwa Mazmur ini bicara tentang Mesias? Kalau kita membaca ayat 2 saja, ini sudah jelas ya, merujuk kepada perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dan seterusnya kalau kita baca Mazmur 22, ini jelas menjadi nubuat bagi Kristus yang disalibkan itu. Jadi siapa yang kita sembah? Tentu kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita percaya ada namanya Allah Tritunggal. Kita juga sebentar akan mengikrarkan itu ya, pengakuan iman rasuli. Jadi kita menyembah siapa? Kita menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Tritunggal itu sudah memperkenalkan dirinya, sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Allah yang menjadi manusia, itulah yang dinyatakan oleh Mazmur 22. Maka semua pujian penyembahan kita harus berpusat kepada Allah yang hidup itu, yang sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, barang siapa mengenal aku, ia sudah mengenal Bapa. Jadi supaya kita jangan memiliki pemahaman yang rancu atau jangan bingung. Apa sesungguhnya Tritunggal itu? Karena di zaman sekarang, ya dari dulu ya sampai sekarang, itu selalu menjadi persoalan ya di tengah-tengah gereja. Ada orang tidak menerima konsep Allah Tritunggal. Tapi saya yakin gereja POUK se-Jawa Barat termasuk POUK Dian Kasih, kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Karena ini adalah doktrin yang paling esensi.
Kalau kita tidak percaya lagi kepada Allah Tritunggal itu, lalu kita percaya kepada siapa? Kita menyembah Allah yang mana? Karena Allah Tritunggal itulah Allah yang dinyatakan melalui Alkitab. Alkitab memperkenalkan Allah Tritunggal itu. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. 3 pribadi itu dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi kita harus memahami bahwa 3 pribadi tidak menunjuk kepada 3 Allah. Itu sebabnya disebut dengan Tritunggal. 3 pribadi dalam satu esensi keilahian. Maka disebut dia adalah Allah yang Esa. Ketahuilah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa yang dimaksud bahwa dia adalah satu kesatuan di dalam kealahan. Maka kepada dia sajalah kita menyembah. Inilah yang diserukan oleh pemazmur. Supaya ketika engkau, ketika saudara, ketika kita di dalam ibadah bersama, maka kita memuji dia. Dalam ayat 26 ya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Ini konteksnya memang dalam sebuah persekutuan, dalam ibadah. Bicara tentang jemaah. Maka dalam jemaah, dalam perkumpulan, dalam gereja, kita diarahkan untuk memuji dan menyembah Dia yang sudah datang bagi kita, yang sudah mati bagi kita, yang sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya harap ini sudah jelas bagi kita apa artinya penyembahan dan siapa yang kita sembah. Sekarang, mengapa kita hanya menyembah kepada Dia? Sesuai dengan tema kita. Hanya kepada Tuhan sajalah kita sujud menyembah. Mengapa hanya kepada Dia? Kenapa tidak bisa kepada yang lain? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sisi Tuhan secara teologis, kita hanya menyembah kepada Dia. Karena memang Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Dia pencipta, tapi Dia juga penguasa yang disebutkan di sini. Dia adalah raja yang memerintah atas bangsa-bangsa. Tetapi juga bahwa Dia memerintahkan umatnya supaya sujud hanya menyembah kepada Dia. Ya, sebagai ayat referensi, kita juga bisa melihat di dalam Keluaran pasal 20 ya. Kita lihat di sana, Keluaran pasal 20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ya, bahkan sampai ayat yang kelima ya. Kalau kita lihat di sana, kita bisa perhatikan Keluaran pasal 20 itu. Dikatakan begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas ya di sini dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dan seterusnya. Jadi mengapa hanya kepada Dia saja? Ya pertama karena Allah yang sejati memang hanya satu. Tidak ada banyak Allah yang sejati. Kalau kita mengakui bahwa Dia adalah pencipta, Dia adalah penguasa, ya maka tidak mungkin ada yang lain. Tetapi juga ini merupakan amanat. Ini merupakan perintah yang disampaikan kepada umatnya, kepada setiap orang-orang yang percaya, supaya jangan menyembah kepada Allah lain. Jadi kita hanya cukup menyembah kepada Dia saja. Dia itu siapa? Dia yang sudah menciptakan kita. Dia yang sudah memelihara kita. Bahkan Dia yang sudah menggenapi janjinya untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, Mazmur 22 adalah merupakan janji tentang penebusan yang sudah dikerjakan secara sempurna, sudah selesai. Waktu Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Tetelestai, artinya
sudah genap. Semua apa yang dijanjikan berkaitan dengan penebusan manusia dari segala dosa, itu sudah dikerjakan tuntas. Karena itulah Petrus berkata, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Tidak pakai DP-DP-an, tidak cicilan, kan begitu ya. Tetapi lunas dibayar, artinya sudah selesai. Karya penebusan itu dikerjakan secara sempurna. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi alasan mengapa kita hanya sujud menyembah kepada Dia. Pertama, karena memang Allah yang sejati hanya satu. Adalah Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Bahwa Allah kita memberikan kita amanat, memberikan kita perintah supaya hanya menyembah kepada Dia. Karena Dia disebutkan Allah yang cemburu, yang tidak mau diduakan, apalagi ditigakan ya. Jangankan Allah, kita juga sebagai manusia, sebagai suami atau istri kan tidak mau juga ya diduakan. Gak ada yang mau kan di sini Bapak Ibu ya. Iya. Karena memang Tuhan juga seperti itu. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang menggenapi janjinya. Maka Dia adalah Allah yang memang disebutkan di sini tanda kutip cemburu. Cemburu dalam pengertian yang kudus, bahwa Dia tidak menginginkan ada sembahan yang lain di dalam kehidupan umatnya. Tapi dari sisi manusia Bapak Ibu, mengapa kita hanya menyembah kepada Tuhan? Bahwa kita memiliki satu kesadaran bahwa kita ini adalah ciptaan. Kesadaran bahwa kita ini ada karena Tuhan yang mencipta. Kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Inilah yang membuat kita harus menyembah kepada Dia. Tadi saya sudah singgung tentang konsep penebusan. Penebusan itu maksudnya apa sebenarnya? Ini diambil dari istilah perbudakan. Bahwa pada masa dahulu ada yang disebut dengan pasar budak. Ada budak yang diperjualbelikan. Jadi pasar budak itu kemudian nanti akan datang tuan-tuan atau orang-orang yang punya uang bisa membeli budak-budak itu di pasar budak. Nah, ketika tuan itu bisa membeli budak itu di pasar budak, maka budak itu menjadi miliknya. Budak itu di bawah kekuasaannya, dan budak itu harus mengabdi kepada tuannya. Di satu sisi dia sudah dilepaskan dari pasar budak itu. Dia sudah berganti tuan sekarang. Nah, ini yang dihubungkan dengan konsep penebusan. Sesungguhnya ketika kita berdosa, kita juga sedang berada di pasar budak itu. Maka kita manusia berdosa disebut menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa, menjadi budaknya iblis. Tetapi ketika Kristus datang membeli kita, lunas dibayar, maka pada saat yang sama kita terlepas dari perbudakan dosa, bukan lagi milik dosa, bukan lagi milik iblis, tapi sekarang kita menjadi miliknya Kristus. Dia menjadi tuan kita yang baru, maka kita harus mengabdi kepada Dia, dan itu disebut sebagai penyembahan. Nah, ini konsepnya jelas. Jadi dari sisi manusia, mengapa kita harus menyembah kepada Dia? Karena ini adalah bentuk rasa hormat kita, rasa syukur kita kepada Dia. Maka di dalam ayat 27 dikatakan dari ayat 26 bahwa orang yang menyembah itu adalah orang yang takut akan Dia, tapi juga orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh mau memuji, yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Itu adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menuntut orang lain dia harus menyembah seperti kita, karena mereka belum mengalami yang namanya penebusan. Tapi Bapak, Ibu, dan saya yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus, maka kita harus menyembah Dia. Itu adalah satu konsekuensi yang harus kita lakukan
Karena kita sekarang menjadi miliknya Tuhan kita yang baru, namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita menjadi miliknya, kita harus mengabdi kepada Dia, kita harus melayani Dia, kita harus menyenangkan Dia, kita harus memuliakan Dia. Karena untuk itulah kita dicipta, untuk itulah kita ditebus, supaya kehidupan kita berkenan kepada Dia, menyenangkan Dia, dan memuliakan Dia selama-lamanya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Jadi penyembahan itu memang harus lahir dari hati kita yang paling dalam. Bahwa penyembahan itu memang harus lahir dari iman kita. Bahwa penyembahan itu harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana dicatat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Apa yang menjadi refleksi, aplikasi bagi kita? Ketika tema ini disampaikan, saya merenungkan, hanya kepada Tuhan kita sujud menyembah. Apa artinya? Apa maknanya bagi saya, bagi kita sekalian? Tema ini sekali lagi membawa kita kepada satu keputusan, satu komitmen yang dalam Mazmur ini disebutkan sebagai nasar. Bapak Ibu tahu nasar kan? Nasar itu adalah satu janji di hadapan Tuhan yang memang harus kita tepati. Jikalau seseorang sudah bernasar, lalu dia tidak menepati nasar itu, maka sebenarnya dia sedang merendahkan Tuhan. Dia sedang meremehkan Tuhan. Jadi tema ini mengajak kita Bapak Ibu untuk mengambil satu komitmen. Hanya kepada Tuhanlah kita sujud menyembah. Sama seperti orang yang sedang bernasar. Maka kita mengambil satu komitmen bahwa tidak ada yang lain yang bisa menempati hati saya. Dengan kata lain, kita tidak boleh memberi ruang, tidak boleh memberi celah, tidak boleh memberi tempat kepada ilah lain, kepada Allah lain, kepada penyembahan yang lain, selain daripada menyembah kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa ini sangat penting? Karena di zaman modern ini, bukan lagi modern sekarangnya, sudah pasca modern, postmodern, di zaman era digital, di zaman orang sebut dengan artificial intelligence. Sudah banyak orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sudah banyak orang tidak mau beribadah di gereja seperti ini. Sudah banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala-berhala yang baru. Apa berhala yang baru itu? Teknologi. Artificial intelligence itu sudah dipakai untuk berkhotbah juga ya. Bahkan banyak orang sudah mengandalkan AI itu, artificial intelligence, untuk menulis, membuat skripsi, membuat disertasi, membuat penelitian, membuat proposal, pakai itu. Ini berhala yang baru. Sehingga tidak lagi memakai yang namanya akal budi secara ansih gitu ya. Kemajuan teknologi membuat orang akhirnya sudah merasa tidak butuh lagi yang namanya Tuhan. Karena di mana Tuhan? Orang berkata, saya tidak pernah melihat Tuhan. Orang berkata, saya bisa makan, saya bisa mendapatkan ini dan itu karena apa? Karena saya bekerja, karena saya putar otak, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang sudah tidak lagi mau mengandalkan Tuhan, tapi sudah mengandalkan dirinya, mengandalkan pengetahuan, mengandalkan jabatannya, mengandalkan kekayaannya. Tapi puji Tuhan ya, masih ada firman Tuhan dalam Yeremia. Ya, pasal 9 mengingatkan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan, jangan orang pintar bermegah karena kepintaran, janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya. Tapi biarlah orang bermegah karena apa? Karena dia mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah itulah yang membawa kita kepada penyembahan yang benar. Kita tidak mungkin menyembah Dia tanpa mengenal Dia.
Jadi orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, seharusnya dia tunduk, menyembah. Karena dia menganggap atau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa di dalam kehidupannya. Kita tahu ya hukum kerajaan, kalau ada seorang rakyat atau hamba yang menghadap dia tidak dalam ketundukan, ya pasti tidak berkenan. Pasti hukumnya bisa diusir, bisa mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini sangat penting. Dari awal saya berkata sangat-sangat penting. Hanya kepada Tuhanlah kita sujud menyembah. Ini membutuhkan satu komitmen seperti Nasar, seperti seorang bernasar. Dia berjanji bahwa dia akan terus menyembah Tuhan di dalam segala kerendahan hati. Tidak memberikan ruang, tidak memberikan tempat kepada ilah lain. Entahkah teknologi, entahkah kalau di dalam dunia ini ada yang disebut dengan paranormal, orang pintar, dukun, masih adakah? Masih ada ya, sampai sekarang masih ada. Tapi banyak orang juga masih percaya ke sana ketika dia sudah berdoa, doanya rasanya tidak dijawab, maka cari jalan yang pintas. Masih banyak. Masih banyak berhala-berhala modern. Ya kesenangan dunia, konsumerisme, wah, kemajuan demi kemajuan pada saat ini itu banyak merongrong iman, khususnya generasi muda. Maka menjadi perhatian saya, menjadi perhatian gereja, bagaimana kita terus mendidik generasi muda, anak cucu mendapat perhatian. Di dalam ayat 31 dikatakan, anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Jadi ternyata kepedulian Tuhan bukan hanya kepada generasi pada masa ini, tapi juga pada masa yang akan datang. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan orang berkata begini, harta yang paling berharga adalah keluarga, gitu ya. Sering kita berkata begitu, sering kita mendengar ungkapan itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau meneguhkan lagi. Ketika kita mengaku atau berkata harta yang berharga adalah keluarga, tapi lebih daripada itu, firman Tuhan mengajak kita untuk bersaksi tentang Tuhan kepada anak cucu, kepada anggota keluarga. Inilah warisan yang paling berharga sesungguhnya. Jadi waktu kita berkata keluarga itu penting, itu berharga. Tapi jauh lebih berharga ketika kita sebagai opung, sebagai opa, sebagai bapak, sebagai mama, kita mau mewariskan iman kita, memberitakan tentang Tuhan kepada mereka. Ini yang jauh lebih berharga. Supaya keturunan kita, anak cucu kita juga tetap hidup di dalam iman, di dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Jadi kita tidak hanya merasa sudah nyaman, saya sudah aman, saya sudah pasti diselamatkan, tapi bagaimana dengan generasi mendatang? Inilah kesedihan saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai dosen. Itu sebabnya saya berjuang, bergiat bagaimana supaya anak-anak yang dididik ini mengenal Tuhan secara benar. Dan akhirnya mereka meneruskan kebenaran itu. Mereka diajak untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah tugas gereja juga. Itulah tugas kita yang disampaikan di dalam bagian ini. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, wah, kita bersyukur, kita ada kepastian keselamatan. Lalu kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia, kita bersuka cita. Aku menyembah Tuhan, aku memuliakan Dia. Tapi jangan lupa, ada tugas marturia. Tugas gereja adalah bersaksi tentang Kristus ke segala suku bangsa. Supaya setiap suku-suku bangsa, di sana ada penyembahan kepada Allah yang sejati itu. Ada seorang teolog, seorang pendeta juga, hamba Tuhan namanya John Piper. John Piper ini penulis banyak buku. Lalu dalam salah satu bukunya dia menulis, kenapa penting penginjilan? Mengapa penting pewartaan Injil, pewartaan kabar baik? Karena Tuhan menghendaki adanya penyembahan.
Jadi penyembahan itulah tujuan adanya penginjilan Bapak Ibu. Tujuan pemberitaan firman supaya menghasilkan penyembah-penyembah yang benar. Bapak Ibu pasti ingat kisah tentang Yesus di dalam Yohanes 4 ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang berdosa itu mau menimba air di sumur siang bolong jam 12. Dia membutuhkan air, tapi Yesus berkata, lebih daripada air yang untuk diminum. Ketika kamu percaya, kamu akan memiliki air kehidupan yang akan memancar dari hidupmu. Apa yang menjadi inti percakapan di sana? Perempuan itu berkata, kami menyembah di gunung itu, di gunung Gerisim. Karena orang Samaria. Tapi Yesus berkata, sudah tiba saatnya. Ketika kamu sudah mengenal sang air hidup itu, kamu tidak lagi menyembah di gunung itu, kamu tidak lagi menyembah di Yerusalem, tapi barang siapa yang menyembah, hendaklah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi itulah tujuan pemberitaan tentang Tuhan. Tujuan pemberitaan Injil adalah supaya semakin banyak orang yang memuji dan menyembah Allah yang hidup. Di dalam Filipi, Rasul Paulus berkata, di dalam Filipi pasal 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa yang dimaksud? Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam Mazmur 22 ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab firman Tuhan yang kita baca hari ini mau mengarahkan kita supaya kita mengenal Allah yang sejati, menyembah hanya kepada Dia. Tapi setelah itu kita dituntut untuk apa? Untuk bersaksi kepada dunia ini, kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita dikatakan dalam ayat 31 juga beribadah kepadanya, supaya menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Sehingga semakin banyak orang di segala suku bangsa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan yang menyembah kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong Bapak Ibu sekalian, mengarahkan kita supaya kita memiliki komitmen atau bisa disebut seperti nasar. Kita juga berkata, saya hanya mau menyembah sujud kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Selain itu, tidak ada tempat bagi ilah lain di dalam hati saya. Amin. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan, tetapi kami memohon Roh Kudus menolong semua kami, supaya kami dapat memahami esensi atau makna arti penyembahan yang sesungguhnya, dan kami dapat melakukan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.